Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai untuk ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Allah adalah kasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jemaat Tuhan, Jumat Agung adalah peristiwa yang mengerikan, sekaligus peristiwa yang memberi pengharapan besar. Kita diingatkan bahwa domba Allah yang dikorbankan, yaitu kematian Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, membawa kita kepada keselamatan. Mari kita maknai ibadah pagi ini dengan perenungan atas pengorbanan Tuhan bagi kita dan kesempatan untuk bersyukur secara utuh atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang menyatakan dirinya melalui inkarnasi Yesus Kristus dan oleh Allah Roh Kudus, penghibur dan penolong sejati. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, di dalam beberapa bagian dalam ibadah pagi ini, kita akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bertanggapan bersama-sama. Apabila ada tulisan berwarna kuning, P adalah kami, WL yang akan membacakannya. Dan apabila ada tulisan J, kami berharap jemaat di rumah bisa membacakannya.
Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab di dalam Kristus Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus, supaya kita menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Terpujilah Allah, Bapa kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus, dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kerak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji namanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Jemaat Tuhan, Kristus sendiri telah memikul dosa kita. Di dalam tubuh-Nya di kayu salib, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang akan tahan? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di muka Tuhan Yesus, betapa
di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosamu, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf maafkan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami menyadari di hadapan Engkau betapa kami sangat-sangat hina. Di hadapan Engkau kami tersungkur karena setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan, ya Tuhan. Di hadapan Engkau seharusnya kami tidak layak karena Engkau begitu kudus dan kami begitu hina dan berdosa. Tapi kami melihat bagaimana kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi Engkau buktikan nyata dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena kasih-Mu itulah Tuhan, Engkau melayakkan kami yang berdosa dan hina ini untuk datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Bapa, inilah kami umat-Mu. Pagi ini kami datang mengaku segala salah dan dosa kami, ya Tuhan. Di hadapan Engkau, kami membawa dosa-dosa kami untuk Engkau mau ampuni dan sucikan dan kuduskan kami. Dan biarlah kami benar-benar memaknai, ya Tuhan, akan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, lawat kami pagi hari ini. Kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami yang akan dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan Allah. Engkau lawat kami, supaya kami benar-benar mau hidup menjadi murid-Mu, seturut kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah setiap kami umat-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami, Tuhan. Lawatlah kami. Sehingga kami benar-benar dapat memuji, memuliakan Engkau, menikmati hadirat-Mu pagi ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengundang jemaat untuk kembali berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, terpujilah Allah.
Oleh karena di dalam Yesus Kristus, Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Nya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita kembali dibenarkan oleh Allah dan bersatu dengan Kristus. Bersama-sama dengan seluruh umat tebusan Allah, marilah kita nyatakan pengakuan iman kita. Apa yang engkau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang engkau percayai tentang Allah Anak? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang engkau percayai tentang Allah Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, salah satu fakta terpenting bahwa Allah adalah kasih, ialah menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Itulah kasih yang paling sempurna. Kasih yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih yang tidak dapat diukur dengan pengertian kita. Bahkan melampaui kegagalan kita menaati perintahnya. Kasih yang membawa pengampunan. Kasih yang mendatangkan keselamatan. Kristus adalah teladan kasih yang sempurna. Hanya Dia yang sanggup mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih
Yesus mau menanggung dosaku. Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat Tuhan, tidak ada bukti kasih yang lebih besar yang dapat ditunjukkan selain daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kasih seperti inilah Kristus telah mengasihi kita. Dia tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Dia juga tahu betapa besar pengorbanan yang harus Ia lakukan. Syukur kepada Allah untuk karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dengan penuh ucapan syukur, kita siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal,
musica. Jucunditas. Andrea. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita bersama-sama bisa memperingati ibadah Jumat Agung. Kita tahu bahwa seluruh gereja-gereja di dunia ini juga melakukan hal yang sama. Mereka mengadakan ibadah peringatan Jumat Agung. Saudara, apakah artinya Jumat Agung itu? Jumat Agung merupakan sebuah peristiwa besar tentang keselamatan yang pernah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu, yang dikerjakan Allah di dalam diri Yesus putranya melalui kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Karya keselamatan ini telah mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Karya agung ini tidak mungkin dapat dilupakan, karena melalui peristiwa ini terjadinya suatu rekonsiliasi
antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Kita semua dipulihkan hubungan kita yang telah retak, yang telah terpisah melalui kematian Kristus Putra Allah. Saudara, jika hari ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung, itu artinya bahwa kita harus bersyukur untuk kasih setia Allah yang demikian besarnya, yang telah dinyatakan kepada kita semua. Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini dengan ucapan syukur, kalau kami bersama-sama di masa pandemik ini masih memiliki kesempatan untuk bisa mengadakan ibadah peringatan Jumat Agung. Kami tahu Tuhan, ini merupakan sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, yang tidak mungkin terlupakan. Oleh karena kematian-Mu lah kami bisa hidup dan menyapa Allah sebagai Bapa dan menyapa Allah sebagai Allah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami ingin menikmati kebersamaan di dalam Allah, sehingga melalui kebenaran firman yang boleh kami dengar, terus mengingatkan kami, membawa kami semakin dekat dengan Allah untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kebenaran Tuhan disampaikan, agar kami semua yang hadir mengikuti peringatan ibadah Jumat Agung ini, dikuatkan iman kami dan terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan apapun. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bukti kasih terbesar. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita lihat sekali lagi Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Allah, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nats ini merupakan ayat yang sangat populer, karena ayat ini adalah ayat yang paling banyak dikutip dari Alkitab. Martin Luther sendiri menyebutnya, ayat ini merupakan miniatur of gospel. Artinya apa saudara? Injil di dalam bentuk mini. Di dalam teks Yunaninya, ayat ini terdiri dari 25 kata. Begitu ringkasnya, namun mampu merangkum intisari Injil sebagai doktrin sentral iman Kristen. Ini hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari dalam nats atau Yohanes 3 ayat 16 ini, kita dapat melihat bukti kasih terbesar itu sendiri. Mari kita perhatikan. Kita tahu bahwa di dalam diri Allah ada satu karakter agung yang tidak bisa terbendung oleh apapun, yakni kasih-Nya. Itu sebabnya kalau Anda dan saya membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, mari kita lihat sebentar bagian ini. Injil Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mungkin mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat di dalam nats ini dengan jelas menginformasikan kepada kita mengenai kasih yang agung itu. Dikatakan Allah demikian mengasihi dunia, sehingga Ia bertindak untuk merealisasikan kasih-Nya itu dengan memberikan Yesus putranya untuk menebus dosa. Ada orang bertanya, mengapa
Allah memfokuskan perhatiannya atau kasihnya itu kepada dunia. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 10, demikian firman Allah, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, bagian firman Tuhan ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa kenapa Allah mengasihi dunia. Karena Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Seharusnya dunia dapat mengenal Allah. Tetapi bagian ini memberitahukan bahwa mereka tidak mengenal Sang Penciptanya. Mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan mereka. Itu artinya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang rusak. Semua ini dikarenakan dosa, di mana manusia menjadi melawan Allah. Manusia tidak lagi setia kepada Allah, manusia memberontak kepada Allah. Sebagai pribadi yang menciptakan, saya percaya Allah sangat mengasihi kita. Sekalipun dikatakan manusia telah melawan Dia. Sebab itulah saudara-saudara, Allah ingin memulihkan kehidupan manusia dengan memberikan Yesus putranya hadir di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja untuk menyampaikan berita tentang keselamatan yang berasal dari dirinya, tetapi sekaligus menunjukkan kasihnya yang besar itu melalui kematian di atas bukit Golgota. Saudara-saudara, demikian besar kasih Allah telah dinyatakan kepada kita. Ini merupakan bukti kasih yang tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Berbicara tentang penderitaan, bahkan menjelang kematian, ini bukan masalah yang mudah. Bapak Ibu, banyak orang berkata, keselamatan itu adalah anugerah dari Allah, betul. Tetapi itu bukan berarti sesuatu yang murahan. Bukan berarti itu sesuatu yang mudah untuk dapat dikerjakan. Saudara, mari kita lihat mengenai penderitaan yang dialami Yesus di dalam perjalanan menuju kepada bukit Golgota. Hal ini bisa terlihat saat ia berada di Taman Getsemani. Ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa di sana, ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bagian ini memberitahukan kepada kita betapa menderitanya Yesus. Jika ada seseorang, teman, kerabat, atau keluarga, dia menceritakan tentang kondisi hati seperti ini. Apa yang dapat kita tangkap dalam pikiran kita? Pasti ia sedang mengalami masalah yang sangat berat. Di dalam ilmu psikologi, ketika orang-orang yang mengatakan demikian, maka dapatlah kita ketahui bahwa orang itu sedang di dalam tingkat depresi yang sangat berat, atau ia sedang di dalam kondisi yang stres. Saya percaya ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dapat dihadapi. Saya mau katakan disitulah Yesus harus berani menyatakan, melanjutkan apa yang diutus Bapa sebagai misi yang dia kerjakan, atau dia meninggalkannya. Ini bukan hal yang mudah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Makanya ketika Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya, ini beban yang tidak bisa istilahnya dihindarinya. Ini harus dikerjakannya, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Sebagai manusia dalam usia 33 tahun, ya, Yesus tidak mau mati begitu saja. Inilah kedagingan manusiawinya. Hal ini pun kita bisa lihat ketika dia berkata, sekiranya mungkin ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Apa artinya? Yesus berkata, kalau boleh Bapa, janganlah penderitaan ini aku yang menanggungnya, kalau boleh. Di dalam kondisi yang demikian, Bapa melihat bahwa Yesus begitu berat untuk harus menghadapinya. Bahkan di dalam Injil Lukas dikatakan di sana, semakin ia bergumul, dikatakan bahwa keringatnya seperti butir-butir darah yang keluar dan menetes ke tanah. Itu sebabnya Bapa mengutus seorang malaikat untuk hadir di Taman Getsemani untuk menolong Yesus, memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan misi yang harus dia jalankan, yang dipesankan Bapa di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah.
Tetapi ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat Yesus mampu menanggungnya, ini karena anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Ketika ia berada di atas kayu salib, dikatakan Yesus menangis dalam pengertian bahwa ketika ia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa duka cita itu dialami oleh Yesus? Karena Yesus tahu penderitaan yang terberat yang dia alami adalah ketika ia harus terpisah dengan Bapaknya. Alkitab berkata selama ini Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapaknya. Tetapi untuk kali ini ia harus terpisah. Pertanyaannya adalah kenapa Allah harus meninggalkan Yesus? Karena sebentar lagi dosa manusia akan dilimpahkan kepadanya. Akan ditaruh ke dalam dirinya. Yesus harus memikul dosa sebagai tumbal dari dosa itu sendiri. Itu sebabnya Allah harus menghindarkan diri dan memisahkan diri dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika Yesus mengalami kondisi yang demikian, kita dapat melihat betapa beratnya kondisi yang dia alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, derita yang sangat berat ditanggung Yesus sampai kematiannya. Melihat kondisi seperti ini, apa kira-kira respons kita sebagai milik kepunyaan Allah untuk dapat membalas kasih terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita? Saudara, marilah kita mengasihi Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita dapat melihat seperti yang diperintahkan Allah kepada kita, yakni di dalam hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya kasih kita kepada Allah bukan kasih yang pura-pura. Kasih kita kepada Allah dinyatakan dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Ini yang diinginkan Allah. Nah, kasih kepada Allah bukan terletak di bibir mulut kita saja, namun dinyatakan dalam sikap atau aktivitas setiap hari. Kalau kita seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuktikan kepada bawahan kita bahwa Allah hadir dalam hidup kita, dan kita nyatakan kasih itu di dalam hidup mereka. Kalau kita seorang karyawan, bagaimana kita menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, kepada teman-teman di pekerjaan kita? Disinilah kita harus membawa misi Allah untuk membuktikan benar-benar kita mengasihi Allah. Kalau kita adalah seorang pengusaha atau seorang pembisnis atau seorang pedagang, bagaimana kita menempatkan kasih Allah atas usaha kita, bukan dengan hal-hal yang membuat orang lain terlukai, bukan membuat sebuah persaingan yang membuat orang mengalami kondisi yang sangat menyakitkan. Tetapi disinilah kita menyatakan kasih Allah, supaya orang bisa melihat melalui usaha kita Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, hal yang kedua untuk dapat membuktikan kasih Allah yang sungguh adalah kita harus tetap setia. Kata setia di sini harus didasari dengan pengertian yang benar. Saudara, di dalam hubungan rumah tangga suami dan istri, kita tahu bahwa ketika pernikahan dilakukan, pendeta mengatakan bahwa istri maupun suami harus memberikan tekad atau ikrar janji setia, di mana mereka akan mengarungi perjalanan hidup mereka menjadi suami dan istri atau menjadi keluarga, bukan hanya untuk 1-2 hari atau untuk 1-2 bulan atau 1-2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya atau sampai maut memisahkan mereka. Itu artinya tekad hidup untuk setia ini harus dibangun dan didasari oleh sebuah komitmen yang tinggi. Nah, saudara-saudara, kalau Anda dan saya mengatakan kita mengasihi Allah, maka harus dibuktikan lewat kesetiaan kita. Di tengah-tengah pandemik ini, tidak sedikit tantangan, ujian, dan masalah yang dialami oleh setiap keluarga-keluarga Kristen. Saya percaya baik untuk usaha, pendidikan anak-anak, bahkan aktivitas yang kita lakukan, di mana pembatasan sosial itu membuat kita tidak bisa keluar melakukan aktivitas atau banyak di luar rumah. Ini juga menjadi sebuah kendala yang sangat berat, sehingga mengganggu mungkin perekonomian kita, ataupun sakit penyakit yang kita alami atau yang kita derita. Apakah dengan cara-cara seperti ini
Anda dan saya masih tetap menunjukkan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, atau kita melihat penderitaan yang kita alami, yang terjadi di dunia kita, seolah-olah menjadi sesuatu yang Allah rancangkan untuk kita tetap menderita. Allah tidak menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga dengan demikian kita mau meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin agar tekad setia kita kepada Tuhan tetap dibangun meskipun di dalam kesulitan hidup yang sangat berat. Allah ingin agar Anda dan saya dapat membangun relasi yang tulus di dalam kesetiaan kita beribadah. Saudara, memang di kondisi kita hari ini, kita masih dalam ibadah online. Saya percaya masih banyak jemaat yang belum bisa mengikutinya. Bukan hanya karena tidak memiliki kesempatan, tetapi memang ada jemaat-jemaat yang merasakan kurang nyaman kalau mengikuti ibadah secara online. Saudara, saya mau katakan ini adalah situasi kita. Ini adalah dunia kita yang memaksa kita untuk tetap mencari Allah. Bagaimana mungkin kita harus menghindari Tuhan dan menanti sampai gereja buka? Hati-hati saudara. Jangan biarkan iblis membuat kita jauh dari Allah, dan akhirnya iman kita akan gugur di tengah-tengah perjuangan kita. Nah, saudara-saudara, belajar dari Daniel. Ketika didengar oleh Daniel bahwa rekan-rekannya atau orang-orang pemerintahan telah sepakat untuk menjatuhkan dia dan membuat sebuah surat peraturan kepada raja, 1 bulan ini tidak boleh ada orang beribadah kepada Allah yang lain selain kepada raja. Nah, saudara, ketika Daniel mendengar hal ini, tidak membuat Daniel menjadi kecut hati dan berniat untuk berhenti berdoa atau berlibur berdoa karena ada peraturan ini. Kesetiaan Daniel dibuktikan di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Apa yang dikatakan Alkitab? Ketika didengar Daniel, semua itu telah dikerjakan oleh mereka. Maka seperti biasa, Daniel pergi ke tingkat atas rumahnya. Untuk apa saudara? Berdoa kepada Allah 3 kali 1 hari. Dan akhirnya dia ditangkap. Tetapi disitulah Daniel membuktikan bahwa Allah yang dia kasihi, Allah yang dia kenal tidak tinggal diam. Buktinya mujizat terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembuktian ini membawa Anda dan saya seharusnya melihat dan belajar bahwa di dalam kesetiaan kita kepada Allah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Melalui peringatan ibadah Jumat Agung hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua jemaat Tuhan. Mari bangun kesetiaan kita, rasa hormat dan cinta kita kepada Tuhan di dalam segala hal, supaya kita tetap eksis, memiliki iman yang kuat di dalam Allah, dan kita menunjukkan bukti dari kasih kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan bukti kasih terbesarnya melalui putranya Yesus yang mati di atas bukit Golgota menebus dosa manusia. Saudara-saudara, marilah kita tetap taat dan setia kepada Allah sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar sungguh menguatkan iman kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan keinginan Tuhan. Di dalam peringatan Jumat Agung ini, kami ingin melekatkan hidup kami lebih dekat lagi kepada Allah sebagai tanda syukur kami. Kami ingin membuktikan ketaatan kami di dalam aktivitas keseharian yang kami lakukan, sekalipun di masa pandemi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati firman Tuhan, dan berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Pertama, kita berdoa bagi seluruh umat Kristen, anak-anak Tuhan, agar mereka memahami makna kematian Yesus Kristus dan menjadi terang bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa buka suara bersama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang memaknai Jumat Agung di dalam ibadah pada hari ini. Biarlah mereka boleh memaknainya dengan baik, agar mereka menghidupi penebusan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan 2000 tahun yang lalu. Agar mereka menjadi anak-anak terang di dunia yang gelap ini. Mampukan kami untuk bisa memaknai ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon ini semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk seluruh jemaat GKJ, hamba Tuhan, badan pengurus jemaat dan semua pelayan, agar dapat terus bertumbuh, setia mengikut Kristus, walaupun di tengah hidup dan tantangan yang berat. Mari kita buka suara untuk hal ini bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Sunter, hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, pelayan, para aktivis, para pengurus, seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memampukan kami, meskipun kami mengalami tantangan yang begitu hebat, tantangan yang begitu berat. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berjalan setia mengikut Tuhan Yesus. Karena itulah kerinduan kami dan kerinduan Tuhan, agar kami boleh bersama-sama menikmati perjalanan rohani bersama dengan Kristus. Ini doa kami untuk seluruh jemaat GKJ Sunter. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terakhir, ketiga, kita berdoa untuk bangsa ini. Mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kita. Mohon ampun atas dosa-dosa. Mohon pemulihan bagi bangsa kita, terutama pemulihan kesehatan di masa pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Mari saudara, kita dukung di dalam doa bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Tuhan tolong berikan kami hikmat, kekuatan untuk para pemimpin kami, khususnya ketika kami tetap menjalani semua dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru di masa pandemi ini. Berikan kami terus kekuatan dan iman. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan kesehatan bangsa ini Bapa. Terlebih ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami. Berilah kami kekuatan untuk kami melalui tahun demi tahun berjalan mengikut Tuhan Yesus. Inilah doa kami untuk pemulihan bangsa kami, kesehatan, perekonomian, sehingga kami bisa tetap melangkah berjalan di dalam Engkau. Inilah doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Syukur untuk darahnya yang tercurah. Kita yang dahulu adalah seteru Allah, telah dikuduskan, dilayakkan, dibaharui, dan dibenarkan melalui kematian anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus.
Saat ini kita akan memberi persembahan dengan sukacita penuh di hadapan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code atau transfer melalui rekening yang tertera di layar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas segala berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur begitu banyak ya Tuhan, hal-hal yang baik yang kami terima dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan di dalam bentuk persembahan. Tuhan, terimalah dan pakailah persembahan ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi, khususnya di GKJ Sunter ini ya Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkatilah setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menerima perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Bobi Mesa. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.
kita nyanyikan pujian Bawalah Daku Dekat ke Salibmu. Biarlah pujian ini memberikan sebuah perenungan kepada kita betapa kasihnya Allah yang luar biasa bagi kita. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah memberikan penebusan atau pengampunan dosa bagi kami semua. Kalau hari ini kami akan merayakan perjamuan kudus, mari Engkau ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Allah untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti di tangan kanan kita, yang kita yakini dengan iman ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa dunia. Dengarkanlah sabda Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Saya minta Pak David berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, anugerah dan penyertaan Bapa di dalam hidup kami selama ini ya Bapa. Sebagai manusia masih banyak hal yang kami lakukan yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, baik di dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami selama ini ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai bukti kasih terbesar yang disampaikan oleh Pendeta Bobby Mesak ya Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ini, kita semua semakin mengerti betapa besar perjuangan Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa ini ya Bapa. Kami juga bersyukur pagi ini dapat diberi kesempatan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini ya Bapa. Di mana sekitar 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan
menebus kami manusia berdosa ini ya Bapa. Sebentar juga kami akan memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu ini ya Bapa. Biar Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk kami tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Makanlah. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat cawan yang berisi air anggur ini, yang kita yakini dengan iman, ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa dunia. Dengarkanlah sabdanya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Minta Guru Injil Frans berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui sakramen ini kami diingatkan betapa pengorbanan Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak hidup lagi dibelenggu oleh dosa, tapi kami dibebaskan di dalam darah Kristus. Anggur di tangan kanan kami ini adalah lambang darah Kristus yang menyucikan kami. Berilah kami hikmat untuk kami bisa hidup seturut kehendak Tuhan, bukan lagi dunia ini. Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Minumlah. Bapak Ibu, mari kita doa syukur bersama kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Yesus Kristus, Tuhan kami, yang oleh hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya, membuka jalan kehidupan yang kekal bagi kami. Karena itu, kami gabungkan suara kami bersama seluruh ciptaanmu untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Jemaat, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita berdiri. Bagaimanakah ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karya-Mu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Darah-Mu
Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Ia terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.